Konflik hebat di beberapa negara. Apakah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Moving from a post-war to pre-war world. An age of idealism has been replaced by a period of hard-headed realism. Today, our adversaries are busy rebuilding their barriers. Konflik hebat di beberapa belah dunia saat ini mengalami peningkatan eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga. Para ahli strategi global dan lembaga think tank berupaya keras untuk meningkatkan kewaspadaan. Mungkin ini Perang Dunia Ketiga dan mungkin merupakan krisis keuangan besar yang disengaja dan terus-menerus. Bencana-bencana besar seringkali tampak kita terpikirkan sampai benar-benar terjadi, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates. Robert Gates memperingatkan seiring dengan memburuknya lingkungan strategis, inilah saatnya untuk menyadari betapa besarnya konflik global yang lebih besar. Jika Perang Dunia Ketiga melanda banyak wilayah di Rusia, Washington dan sekutunya mungkin tidak akan menang, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Gates mengatakan kita sedang bergerak dari dunia pasca perang ke sebelum perang. Pekan lalu Menteri Pertahanan Jens Saab memperingatkan dunia bisa dilanda perang yang melibatkan Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Inggris mengatakan warga negara Inggris harus dilatih dan diperlengkapi untuk berperang dalam potensi perang Rusia dan menggambarkan mereka yang hidup saat ini sebagai generasi sebelum perang. Sementara itu, Jenderal Sir Richard Sharif menambahkan bahwa perang di Ukraina adalah titik tekanan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti para pendahulu kita yang tersandung perang yang mengerikan. Perang terjadi dunia atau seperti Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Katanya. Situasi di Timur Tengah, pasukan Inggris dan Amerika melancarkan serangan udara ke Yaman sebagai respon terhadap respon Houthi. Serangan Gates satu-satunya menunjukkan ledakan konflik yang tiba-tiba baik militer, ekonomi, atau diplomatik di seluruh dunia. Seperti Rusia mengejutkan dunia dengan invasi ke Ukraina dan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dan respon brutal Israel mengakhiri apa yang tampaknya merupakan langkah lambat menuju perdamaian. Serangan Iran di Timur Tengah dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang sangat efektif, namun murah dan sederhana. Korea Utara tiba-tiba mengakhiri perundingan perdamaian dengan Korea Selatan sambil meningkatkan uji coba rudal barunya. Beberapa di antaranya dapat membawa holodak nuklir ke Amerika. Sementara Tiongkok terus memaksa dan mengancam India, Jepang, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam hanya satu tingkat di bawah konflik terbuka. Jadi apakah sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Jawabannya belum pasti, kata Profesor. Di satu sisi, besarnya biaya perang dan risiko kehancuran yang tampak tak terhindarkan bagi kedua belah pihak tampaknya semakin tinggi. Sisi lain, negara-negara seperti Korea Utara dan Iran tidak dapat dipercaya untuk bertindak rasional. Ahli militer Justin Crum mengatakan peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga mulai terbuka. Pernyataan dari pakar intelijen dan CEO perusahaan analisis risiko global, Stable, didasari oleh berbagai krisis internasional termasuk konflik Ukraina, Timur Tengah, serta berbagai wilayah di Afrika. Menurut saya, hal ini tidak dapat dihindari dan risikonya semakin meningkat. Ia menyoroti bahwa kecuali terjadi perubahan drastis di planet ini, risiko tersebut akan terus meningkat. Landscape global telah menyaksikan peningkatan konflik yang mematikan. Data dari Peace Research Institute Oslo mencatat rekor jumlah kematian terkait pertempuran dan konflik negara pada tahun 2020. Gambar, Jerman kerahkan 4.800 tentara ke dekat Rusia pertama kalinya sejak Perang Dunia II. Inikah pertanda Perang Dunia III Eropa versus Rusia?
Jerman dikabarkan mengerahkan sekitar 4.800 tentara secara permanen ke Lituania, negara Baltik yang berdekatan dengan Rusia. Pengerahan tentara ke luar negeri ini menjadi yang pertama kalinya bagi Berlin sejak Perang Dunia II. Rencana pengerahan ribuan tentara itu merupakan hasil dari perjanjian baru antara Jerman dan juga Lituania, yang keduanya merupakan sekutu NATO. Pengumuman penting tentang perjanjian itu dibuat pada hari Senin di Lituania, di mana Menteri Pertahanan Arvydas Anušauskas bertemu dengan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius. Keduanya menguraikan Roadmap Action Plan atau multi tahun yang melibatkan sekitar 4.800 tentara Jerman untuk ditetapkan secara permanen. Kedua pejabat tersebut menyebut langkah tersebut sebagai momen bersejarah tidak hanya bagi mereka tetapi juga bagi NATO. Pasukan Jerman termasuk mereka yang memiliki keluarga akan ditempatkan di kota Kaunas dan Vilnius di Lituania mulai tahun 2024 dengan sebagian besar pasukan dikerahkan pada tahun 2025 dan 2026 dan juga kemampuan operasi penuh diharapkan pada tahun 2027. Pada gilirannya, Lituania telah berkomitmen untuk menyediakan semua infrastruktur sipil dan militer yang dibutuhkan pasukan Jerman. Perjanjian tersebut awalnya diumumkan pada bulan Juni, namun tidak ada batas waktu yang diberikan pada saat itu. Komitmen Jerman untuk menempatkan brigade secara permanen di Lituania merupakan langkah bersejarah bagi Jerman dan Lituania, kata Anušauskas pada Senin. Menurut siaran pers Kementerian Pertahanan setempat, seperti dikutip dari Newsweek. Kami beralih ke halaman kemitraan strategis yang lebih lama. Brigade Jerman akan secara signifikan meningkatkan potensi pertahanan kita dan meningkatkan pencegahan NATO dan pertahanan kolektif. Roadmap yang ditandatangani hari itu menjabarkan secara rinci jalur yang akan kita dan Jerman ambil untuk melaksanakannya, papar Anušauskas. Pistorius mengatakan langkah tersebut merupakan langkah positif dalam hubungan pertahanan, mengingat perang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia yang berbatasan dengan Lituania. Belarusia, sekutu dekat Rusia, juga berbatasan dengan Lituania. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Jerman memahami dengan jelas keadaan baru dalam politik keamanan. Kami mengambil peran kepemimpinan dan juga tanggung jawab dalam aliansi NATO saat kami mengerahkan brigade tempur di Lituania, kata Pistorius dalam rilisnya. Kami akan memastikan pencegahan yang dapat diandalkan dan kami akan siap untuk membela NATO. Kami mengirimkan sinyal yang jelas melalui langkah ini kepada mereka, merupakan ancaman terhadap perdamaian dan juga keamanan di Eropa. Hal ini pun membuat Putin bersiap untuk menghadapi apa hal yang terburuk akan terjadi antara Rusia dan anggota negara-negara NATO.